Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Jamil dengan NIM 2105040120. Dalam kesempatan kali ini saya akan mencoba menyampaikan sebuah materi tentang tindak pidana laut. Dalam hal ini saya mengambil kekhususan tentang illegal fishing. Adapun penyampaian ini adalah merupakan tugas dari mata kuliah Kriminologi dengan dosen pengajar Ibu Heni Widiani SHMH. Pembahasan yang dapat saya sistematiskan, yang pertama, pengertian tindak pidana laut, yang kedua, faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya tindak pidana perikanan yang berulang sama di laut di Natuna dalam sisi kriminologi, yang ketiga, bagaimana langkah pemerintah Indonesia dalam menangani kasus illegal fishing di Laut Natuna saat ini, yang keempat, bagaimana cara penyelesaian atau penanggulangan yang bersifat penjeraan dalam pandangan kriminologi untuk kasus illegal fishing tersebut. Yang pertama, pengertian tindak pidana laut. Pengertian tindak pidana laut adalah tindak pidana yang hanya bisa terjadi di laut saja dan tidak bisa terjadi di darat. Dibedakan dengan tindak pidana umum yang terjadi di laut. Maka dari itu, tindak pidana laut memiliki kekhususan tersendiri. Kekhususan itu dapat terjadi di seluruh unsur tindak pidana, antara lain subjek, kesalahan, bersifat melawan hukum, bertentangan dengan undang-undang, juga unsur-unsur lainnya yaitu tempat, waktu, dan keadaan lainnya. Tindak pidana laut dapat disebut delik khusus, delik tersebar, delik di luar KUHP. Karena tindak pidana laut merupakan tindak pidana khusus, maka tindak pidana laut memiliki kekhususan dalam penyelesaiannya yang menyimpang dari KUHP atau tindak pidana umum, tapi di dalam KUHP tetap meliputi tindak pidana laut. Media yang digunakan juga lain, yaitu berupa laut yang mempunyai sifat internasional. Sedangkan tata cara melakukan tindak pidana laut pun juga berbeda karena menggunakan kapal. Faktor-faktornya, sebagaimana cabang ilmu pengaruhi kriminologi, bicara menimpa faktor-faktor pemicu tindak pidana perikanan di Natuna pada biasanya seragam, ialah dapat dilihat dari bermacam aspek. Klasifikasi pertama atau awal ialah memandang sisi sumber dari mana dorongan itu berasal yang bisa dipecah dalam aspek intern serta aspek ekstern. Klasifikasi kedua ialah dengan memandang sisi hukumnya jelas, ialah dipecah dalam aspek hukum serta aspek non-hukum. Langkah pemerintah Indonesia dalam penanganan kasus illegal fishing. Dalam dunia hukum ataupun penegakan hukumnya, kasus illegal fishing di Indonesia masih merupakan suatu konsep yang relatif baru dalam perundang-undangan Indonesia. Dikeluarkannya Peraturan Menteri Nomor Per 06/Men/2020 tentang rencana strategis Kementerian Kelautan serta Perikanan tahun 2010 sampai 2014 yang diarahkan untuk memenuhi Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004, JO Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang perikanan, Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan belum bisa seluruhnya mengestimasi pertumbuhan teknologi serta kebutuhan hukum dalam perihal pengelolaan serta pemanfaatan sumber daya perikanan. Walaupun begitu, kedatangan Undang-Undang Perikanan bisa membagikan sesuatu uraian yang baru terhadap proses penegakan hukum dalam bidang illegal fishing. Hendak namun belum dikenal sepanjang masa penegakan serta pelaksanaan pidana illegal fishing ini sukses. Oleh sebab itu, wajib dibutuhkan pengkajian kembali serta ditemui pemecahan terbaiknya. Proses penegakan hukum pidana illegal fishing tercantum bagian dari kegiatan pengelolaan perikanan negeri Indonesia dengan daerah kemampuan potensi ikan yang sangat luas serta menjanjikan. Oleh sebab itu, pemerintah wajib menghasilkan langkah-langkah ataupun kebijakan yang diiringi sanksi supaya tidak terjalin tindak pidana illegal fishing. Seperti di dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan yang mengatakan, jikalau pelaku illegal fishing dikenal pidana berbentuk pidana penjara selama 8 tahun serta denda
sangat banyak 20 miliar rupiah. Namun dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tidak membebankan pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi dan tidak membedakan antara sanksi pidana terhadap pelakon perorangan maupun dengan pelakon korporasi. Apabila illegal fishing dicoba korporasi hingga sanksi dijatuhkan kepada pengurusnya, serta dendanya ditambah sepertiga dari pidana yang dijatuhkan. Permasalahan illegal fishing di Indonesia masih terkategori baru, sehingga dalam penegakan hukumnya masih terdapat sebagai hambatan, semacam pada permasalahan pencurian ikan. Umumnya pelakon utama merupakan korporasi. Namun yang terserang pidana cuma nahkoda, serta anak buah kapalnya saja. Perihal ini terjalin sebab bagi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004, JO Undang-Undang 45 Tahun 2009, korporasi tidak bisa dipertanggungjawabkan karena terdapatnya asas societas delinquere non potest, yang maksudnya tubuh hukum dikira tidak melaksanakan tindak pidana. Keempat, penanggulangan dalam perspektif kriminologi. Kriminologi bisa dimengerti selaku ilmu pengetahuan yang menekuni kejahatan. Bekerjanya kriminologi sangat bergantung dari cabang ilmu lain semacam antropologi, ilmu medis, ekonomi, sosiologi, psikologi, serta lain sebagainya. Begitu eratnya pola ikatan dengan ilmu lain sehingga kriminologi dikatakan bertabiat interdisipliner. Maksudnya, sesuatu disiplin ilmu yang tidak berdiri dengan sendiri, namun ialah hasil kajian rumusan dari cabang-cabang ilmu lain terhadap kejahatan. Pada prinsipnya, tindak pidana ialah aksi antisosial yang sanggup membatasi pembangunan nasional. Dalam rangka mewujudkan cita-cita nasional, penanggulangan terhadap seluruh perihal yang ialah aspek penghambat harus diutamakan. Dengan meminimalkan aspek penghambat, diharapkan pembangunan nasional bisa berjalan mudah. Pada gilirannya, tujuan sosial baik berbentuk kesejahteraan sosial serta proteksi sosial bisa terwujud dengan baik. Penanggulangan tindak pidana dari segi waktunya bisa dipecah ke dalam dua pendekatan. Pertama, pendekatan represif, kedua, pendekatan preventif. Pendekatan represif pada prinsipnya dicoba sehabis terbentuknya tindak pidana. Umumnya, pendekatan represif ini diperuntukkan kepada penegakan hukum. Penegakan hukum yang tegas serta tuntas bisa membagikan dampak jera kepada pelakon secara spesial sehingga tidak mengulangi perbuatan yang sama dan membagikan pelajaran kepada warga secara universal supaya tidak berbuat perihal seragam. Tidak menutup mungkin hingga kepada penjatuhan sanksi pidana. Sejauh apa yang dicoba perbuatan pelakon ialah tindak pidana. Perihal ini cocok dengan tujuan pemidaan ialah supaya tidak terjalin pengulangan terhadap perbuatan yang sama. Pendekatan represif sendiri bisa diturunkan ke dalam sebagian perihal selaku sebagai berikut. 1. Pidana pelaku premium remedium. Jika pada prinsip umumnya adalah bahwa pemidanaan merupakan upaya pemulihan terakhir, maka sudah tepat untuk memperlakukan pemidanaan sebagai upaya pemulihan utama dalam konteks kejahatan perikanan. Ide ini didasarkan pada beberapa hal. Awalnya, kejahatan perikanan menargetkan sumber daya perikanan yang sangat langka dan dilindungi. Hal yang sangat langka dan dilindungi membutuhkan waktu lama untuk pulih atau recover. Kedua, banyak aktor sebenarnya melakukan hal yang sama dengan memperingatkan mereka, namun seharusnya tidak menghasilkan efek jera, sehingga akan melakukan hal yang sama. Dari segi kondisi, dilihat dari kenyataan di tempat kejadian, penjahat dibanjiri penjahat sebagai sarana utama pertolongan. Romley mengutip dokter tersebut, H. Graham Debran, jika korbannya sangat besar, tersangkanya adalah pelanggar kebiasaan dan kerugiannya tidak dapat diperbaiki atau irreparable. Hukum pidana dapat menjadi upaya hukum utama. Korban sangat besar nampak pada target tindak pidana perikanan, ialah sumber energi perikatan yang bertabiat
sangat jarang selaku modal pokok pengembangan pariwisata di Natuna. Kehancuran sumber energi perikanan hendak berakibat besar kepada kehidupan warga Natuna secara ekonomi dengan melemahnya zona pariwisata di situ. Tersangka residivis terkonfirmasi dengan hasil wawancara terhadap petugas KKP Natuna yang mengemukakan kalau pelakon tindak pidana perikanan yang tadinya sempat ditindak melaksanakan kembali aksinya meski dengan pergantian nama pada kapal yang digunakan. Sedangkan kerugian tidak bisa dipulihkan tidak lain dengan memandang proses pemulihan energi perikanan yang memerlukan waktu lama apalagi dalam menggapai puluhan tahun. 2. Penegakan hukum yang tegas serta tuntas. Selaku sesuatu wilayah wisata yang lagi tumbuh, melindungi sumber daya perikanan yang terdapat ini juga sangat berarti. Salah satu pendukung vital pengembangan pariwisata di Natuna merupakan kekayaan bahari yang dimilikinya. Banyak perihal dari kekayaan bahari yang dapat diolah jadi objek wisata. Oleh karena itu, hingga butuh buat dilindungi serta dipertahankan kelestariannya. Salah satu yang alternatif yang bisa dicoba merupakan dengan menegakkan hukum secara tegas serta tuntas. Tegas dimaksudkan di sini merupakan menolak seluruh wujud kompromi yang sanggup melemahkan wibawa hukum itu sendiri. Sedangkan tuntas dimaksudkan kepada penegakan hukum yang bisa memegang seluruh pihak yang ikut serta, tidak cuma menyudahi pada pelakon material semata. Tindak pidana perikanan yang terjalin ini dicoba secara terstruktur oleh sebagian orang. Dalam konteks penyertaan, pelakon tindak pidana perikanan memiliki kedudukan tiap-tiap ialah selaku pelakon material serta aktor intelektual. Pelaku material ialah orang yang terjun langsung ke dalam melaksanakan kegiatan yang dilarang selaku tindak pidana perikanan. Mereka ini terdiri dari nakoda kapal serta anak buah kapalnya. Sedangkan itu untuk aktor intelektualis ialah owner kapal yang mempekerjakan pelakon material tersebut. Sepanjang ini yang terjalin merupakan penegakan hukum menyudahi pada pelakon material saja. Kemampuan terbentuknya tindak pidana kembali hendak sangat besar sehingga apabila intelektualnya tidak tersentuh, owner kapal dengan sangat gampang mempekerjakan kembali orang lain buat melaksanakan perihalnya seragam. Apalagi dicoba untuk dengan mengubah nama kapalnya saja. Pendekatan preventif. Kedudukan dan warga sumber energi perikanan ialah common property. Oleh karenanya, keterlibatan warga memiliki peranan strategis buat turut ambil bagian dalam upaya perlindungannya. Secara hukum, kedudukan dan warga dalam rangka melindungi kelestarian sumber daya perikanan diatur dalam pasal 67 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 yang melaporkan kalau warga bisa diikutsertakan dalam menolong pengawasan perikanan. Salah satu wujud partisipasi warga dalam pengawasan perikanan ialah menghindari terbentuknya tindak pidana dengan melaksanakan pengawasan serta pelaporan kepada aparat penegak hukum apabila ada dugaan terbentuknya tindak pidana perikanan. Dalam konteks prosedural, keterlibatan warga dalam upaya penanggulangan tindak pidana wajib pula diatur dalam KUHP. Pasal 108 KUHP melaporkan kalau tiap orang yang hadapi, memandang, melihat, serta ataupun jadi korban kejadian yang ialah tindak pidana berhak buat mengajukan laporan ataupun pengaduan kepada penyelidik serta ataupun penyidik baik lisan maupun tertulis. Lebih lanjut, orang yang mengenali pemufakatan jahat melaksanakan tindak pidana terhadap ketentraman serta keamanan universal ataupun terhadap jiwa ataupun terhadap hak kepunyaan harus mendadak itu pula memberitahu perihal tersebut kepada penyelidik atau penyidik. Dengan dua syarat hukum ini, secara yuridis resmi keterlibatan warga dalam upaya penangkalan tindak pidana perikanan memiliki dasar hukum yang jelas. Peranan warga buat turut dalam upaya penangkalan tindak pidana perikanan jadi berarti dengan melihat begitu luasnya sumber energi perikanan yang terdapat di Natuna. Di tengah-tengah keterbatasan kuantitas serta mutu sumber energi, serta infrastruktur yang dipunyainya oleh petugas, baik kepolisian serta KKP Natuna selaku pihak terpaut, kedatangan warga hendak sangat menolong.
Kedudukan strategis warga dalam upaya penangkalan tindak pidana perikanan ini sudah menemukan atensi oleh pihak terkait. Direktorat Jenderal Pengelolaan Sumber Energi Kelautan dan serta Perikanan, Direktorat PSDKP sudah meningkatkan sistem pengawasan berbasis warga Siswasmas lewat pembuatan kelompok warga pengawas Pokwasmas. Dalam sebagian pokok permasalahan tindak pidana perikanan bisa dibebarkan dengan terdapatnya laporan dari Pokwasmas. Berdasarkan kesimpulan ini, pada hasil pembahasan terdapat beberapa poin yang bisa dijadikan sebagai sumber kesimpulan. Poin tersebut merupakan sebuah jawaban dari masalah yang dirumuskan sebelumnya. Antara lain, pertama, faktor-faktor penyebab tindak pidana perikanan di Natuna dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu yang pertama faktor intern dan faktor ekstern. Kemudian yang kedua adalah faktor hukum dan non-hukum. Faktor intern yaitu berupa dorongan yang terdapat dan berasal dari dalam diri pelaku. Faktor intern ini biasanya terjadi karena disebabkan oleh beberapa hal seperti ketidakpahaman pelaku akan perbuatan yang dilarang dan latar belakang pendidikan yang kurang cukup. Faktor ekstern yaitu berupa dorongan-dorongan yang terdapat dan berasal dari luar pelaku, seperti faktor ekonomi, faktor hukum, yaitu penegakan hukum dengan mengedepankan pendekatan persuasif. Dengan adanya penegakan hukum, maka diharapkan dapat memberikan efek jera bagi pelaku illegal fishing. Sedangkan yang terakhir yaitu faktor non-hukum yang memiliki maksud berupa persoalan anggaran yang terbatas sehingga pengawasan tidak berjalan maksimal. Kedua, upaya pemerintah Indonesia untuk menangani illegal fishing di Laut Natuna. Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perikanan. Hadirnya undang-undang ini tentu akan dapat memberikan suatu pemahaman baru terhadap proses penegakan hukum pada bidang tindak pidana pencurian ikan atau illegal fishing. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 menyebutkan bahwa pelaku illegal fishing dapat dikenai pidana kurungan selama 8 tahun serta denda sebanyak 20 miliar rupiah. Dengan besarnya wilayah perairan serta potensi ikan yang begitu luas dan menjanjikan, maka Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 sangat dibutuhkan guna mengatasi permasalahan illegal fishing yang sering terjadi. Ketiga, cara penanggulangan dalam perspektif kriminologi pada kasus illegal fishing. Upaya penanggulangan ada dua, yaitu melalui pendekatan refleksif dan pendekatan preventif. Pendekatan represif merupakan pendekatan yang dilakukan setelah terjadi suatu tindak pidana. Pendekatan ini biasa ditunjukkan kepada suatu penegakan hukum. Apabila penegakan hukum dilakukan secara tegas dan tuntas, maka akan dapat memberikan efek jera terhadap pelaku, sehingga pelaku tidak pidana tidak berani mengulangi perbuatan yang sama serta dapat memberikan pelajaran kepada masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang serupa. Pendekatan preventif merupakan upaya yang dapat dilakukan masyarakat untuk dapat ikut ambil bagian dalam upaya perlindungan perikanan. Salah satu contoh bentuk partisipasi yang dapat dilakukan oleh masyarakat untuk membantu pengawasan perikanan yaitu dengan cara melakukan pengawasan dan laporan kepada aparat penegak hukum apabila ada suatu hal yang mencurigakan sedang melakukan tindak pidana perikanan. Baik, demikian paparan dari saya. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.